Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama Putra Lawuh Lambang, Prodi S1 Ilmu Hukum, Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan pagi ini saya akan berpresentasi sebagaimana untuk tugas UAS mata kuliah filsafat ilmu. Saya akan mengangkat judul dari suatu cabangan filsafat ilmu tentang logika ya. Yang pertama yang menjadi problem daripada logika adalah kesesatan berpikir yang sering dijumpai ya. Mengapa saya ambil judul ini? Karena memang masih banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang di sekitaran kita yang mungkin nanti akan saya jelaskan beberapa poin apa saja kesesatan-kesesatan dalam berpikir atau dalam berlogika yang mungkin pernah didengar dan sering sekali dijumpai. Namun sebelum masuk tentu saya akan menjelaskan tentang logika filsafat ya, atau logika sebagai cabang filsafat, yaitu mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar atau ilmu pengetahuan tentang berpikir secara tepat, teratur untuk mencapai kesimpulan yang rasional dan benar. Jadi secara sederhana, logika itu cara berpikir yang tentu masuk akal ya, masuk akal, sistematis dan runtut ya. Nah, cuma sering sekali melibatkan analisis informasi ya, untuk menarik kesimpulan yang valid tentunya, seperti menggunakan penalaran deduktif atau induktif ya, untuk membedakan argumen yang sah dari yang atau yang tidak sah ya. Jadi secara etimologi logika itu berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau akal. Itu dari kata bahasa Latin ya. Namun ilmu pengetahuan mempelajari aturan dan metode berpikir yang benar. Ini sebagai definisi logika ya. Seperti objek material berpikir, objek formal atau ketetapan berpikir, dan juga proses penalaran yang menghubungkan hubungan yang benar atau premis-premis ya, pernyataan yang menghasilkan kesimpulan yang tentunya yang logis. Tapi sebelum masuk juga, tentu logika ini memiliki beberapa jenis, yang diantaranya itu yang pertama itu logika deduktif ya. Logika deduktif itu menarik kesimpulan dari yang umum nih ke yang khusus. Misalnya semua manusia itu bernapas. Andi manusia, maka Andi ya bernapas. Nah, jadi kesimpulan umumnya itu semua orang itu bernapas, dan kesimpulan khususnya karena Andi juga merupakan manusia, maka Andi ya bernapas. Nah, lalu yang kedua logika induktif. Jadi menarik kesimpulan umum dari pengamatan khusus. Ya, ini beda dengan deduktif ya. Kalau umum, deduktif itu umum ke khusus. Kalau induktif itu kesimpulan umum ke pengamatan. Ya, jadi pengamatannya jadi khusus, lebih spesial. Jadi semua angsa yang
kulihat putih, jadi semua angsa putih. Kesimpulan ini bersifat probabilitas ya. Probabilitas kemungkinan saja itu. Ya, ini induktif ya. Jadi tentu berbeda dengan deduktif. Jadi bisa kita bedakan. Nah, terus ada logika formal ya. Logika formal itu tentu mengarah pada struktur atau bentuk argumen ya, yang terlepas dari isinya. Jadi ada strukturnya, jadi lebih formal lah gitu. Nah, selanjutnya logika simbolik atau matematis ya. Jadi ada simbol-simbolnya, rumus matematika atau analisis logika yang mungkin kita pernah pelajari ya dalam ilmu matematika seperti itu. Nah, penerapan dari filsafat logika ini tentu mencari kebenaran dan keabsahan argumen. Untuk fungsi atau peran dari kehidupan sehari-hari ya tentu akan menjadi membuat keputusan objektif dan jauh dari kata emosional ya. Jadi proses berpikir sistematis itu untuk menyelesaikan masalah algoritma ya. Jadi itu sebagai latar belakang atau tujuan daripada pembahasan pada pembahasan judul saya ini. Baik, selanjutnya kita memasuki topik pembahasan. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi pembahasan pertama itu adalah ad verecundiam atau argumentum ad verecundiam. Ini adalah logical fallacies ya, atau kesesatan berpikir yang dimana suatu klaim dianggap benar atau valid karena diajukan oleh seseorang yang dianggap berotoritas atau ahli. Jadi harus ada tokohnya ya. Nah, yang dimana suatu kebenaran pernyataan dianggap valid karena didukung oleh figur atau otoritas ahli. Jadi ini misal contoh ya, contoh misal kalau saya ambil dari gambar di samping itu, yang dikatakan si Walid adalah selalu benar, padahal itu menyesatkan. Mungkin kalau pernah nonton filmnya, ini tentu menjadi kesesatan logika ya, yang berkedok agama. Jadi ini lebih juga mengutamakan dogma ya, yang tidak menggunakan alur analisis ya dalam penalaran logika ya, dalam merujuk pada suatu pembuktian ya. Dan juga mungkin dari kita sering kali percaya terhadap misalnya pada gambar di bawah kampanye ya dari pemimpin-pemimpin yang akan berjanji begini, kita percaya, padahal itu belum tentu buktinya benar. Belum tentu. Karena apa? Karena kita mempercayai apa katanya, bukan mempercayai apa kata datanya atau apa yang merujuk pada metode-metodenya atau premis-premisnya yang bisa memang akan menjadi misalnya kesejahteraan pada masyarakat misalnya, atau penanggulangan bencana banjir. Jadi kalau kita hanya mendengar saya akan, misalnya kita mendengar pemimpin, saya akan membuat kebijakan untuk pencegahan banjir, namun tanpa ada landasan yang kuat, tanpa ada metode yang jelas, tanpa ada sistem, tanpa ada alat, tanpa ada premis-premis ya intinya, tentu itu menjadi lemah
atau ya menjadi kesesatan dalam berlogika, ya, menjadi suatu kebohongan gitu. Nah, ini tentu logika ini memang tidak bisa melibatkan emosi ya, jadi harus didasarkan dengan bukti ilmiah ya. Mengapa bisa mengatasi hal tersebut? Karena ya harus ada merujuk pada bukti ilmiahnya ya. Tapi namun sayangnya ad fecundum ini adalah logika yang merujuk para ahli atau otoritas sebagaimana satu-satunya alasan kebenaran dan selain logika karena keahliannya. Jadi melihat dari oh dia nih dokter nih, jadi dia bisa menyembuhkan, belum tentu gitu. Bisa jadi alam yang menyembuhkannya ya, bisa jadi bukan dokter umum yang menyembuhkannya, ternyata dokter psikologis yang menyembuhkannya, seperti itu ya. Nah, next yaitu ad hominem ya. Ad hominem itu adalah argumentum ad hominem ya. Jadi ini lebih subjektif ya, yang menyerang kelemahan latar belakang, ras, agama atau personal lainnya daripada isi daripada argumen tersebut ya. Ya, jadi pendapatmu itu tentang ekonomi salah karena kamu tidak pernah kuliah. Ya, ini contohnya ya. Atau kita tidak bisa percaya nasihat kesehatannya karena dia sendiri gemuk. Nah, jadi saya menasihati Anda ya kan, jangan merokok ya kan, atau menasihati Anda jangan makan yang tinggi lemak, jangan makan yang tinggi gula. Nah, sedangkan yang menasihati tersebut itu badannya gemuk gitu. Nah, jadi ad hominem ini lebih mengarah kepada subjeknya itu. Lah, badanmu aja gemuk kok malah nasihatin tentang kesehatan gitu. Sebetulnya secara argumen dia kan posisi sedang berargumen atau sedang menyarankan kebenaran, suatu kebenaran, bukan suatu subjektif itu. Tidak mencontohkan kebenaran, dia hanya menyampaikan kebenaran. Jadi ini menjadi apa ya, penyerangan ya, menyerang atau menyerang kelompok atau asosiasi ya jadinya. Jadi pada intinya ad hominem ini ketika Anda mengalihkan fokus dari apa yang dikatakan menjadi siapa yang mengatakan. Nah, ini bisa dipahami ya tentu. Misal contoh lainnya ya, yang dimana menyerang latar belakang misalnya. Kita tidak bisa menganggap serius argumen tentang pendidikan karena dia bahkan tidak lulus kuliah. Jadi karena dia tidak lulus kuliah, jadi dia tidak boleh berargumen tentang tentang pendidikan. Nah, ini tentu contoh ad hominem. Nah, terus contoh lainnya seperti gaya hidup, penampilan. Contohnya misal dia pemakai ganja, ya misalnya. Jadi gagasannya pasti tidak masuk akal. Ya. Jadi menghubungkan gaya hidup dengan validitas argumen. Tentu logika itu tidak bisa berbelok dengan yang tidak sesuai dengan isi daripada argumen. Jadi logika itu adalah menganalisis dari isi argumen atau penyampaiannya, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi bukan berarti
tukang beca berbicara politik itu bahasanya salah gitu. Belum tentu bisa jadi benar, karena apa, kita harus melihat dari kebenaran dari argumen tersebut, bukan dari latar belakangnya si tukang beca itu. Seperti itu ya jelasannya. Nah selanjutnya, nah kenapa ada bumi datar, ada bumi bulat, dan area 51 nih dari gambar ini. Jadi selanjutnya itu adalah ad ignorantiam atau ad ignorantiam ad atau argumentum ad ignorantiam ya. Jadi argumen dari ketidaktahuan nih. Jadi ini adalah sesat pikir logika informal, di mana seseorang mengklaim suatu pernyataan benar karena belum terbukti salah. Nah, atau sebaliknya. Jadi mengklaimnya salah itu karena belum terbukti benar. Yang terjadi karena kurangnya bukti yang memadai. Nah, misalnya ya sebagai contoh ini nih, tidak ada bukti UFO ya, tidak ada nih bukti UFO mengunjungi bumi. Jadi UFO pasti tidak ada. Ini salah karena kurangnya bukti, bukan bukti ketiadaan gitu, kurangnya bukti seperti itu. Atau contoh lainnya, tidak ada yang bisa membuktikan hantu tidak ada. Jadi hantu pasti ada. Nah ini juga salah karena kurangnya bukti, bukan bukti keberadaan itu. Jadi ini kesimpulannya kesimpulan mentah atau kesimpulan tidak mengikuti premis ya, atau kesimpulan-kesimpulan itu ya, karena hanya mengasumsikan dua pilihan, benar atau salah. Nah, padahal bisa jadi tidak diketahui atau memang belum terbukti, artinya memang belum selesai secara penelitian, belum selesai dibuktikan atau belum final gitu. Tapi Anda sudah menyelesaikan duluan dengan menyimpulkan tanpa adanya bukti yang kuat gitu. Jadi ini kesesatan logika juga. Jadi untuk menghindari dari kesesatan logika ini, hindari menyimpulkan kebenaran atau kesalahan sesuatu yang hanya karena tidak memiliki informasi yang cukup. Artinya perlu literasi mendalam sebelum menyimpulkan kebenaran. Jadi ya kalau misalnya Anda belum tahu kesimpulan yang kuat, belum tahu bukti yang benar-benar valid, ya bilang saja belum tahu gitu. Apa salahnya kan itu. Jadi akui ada kemungkinan jawaban yang belum diketahui atau membutuhkan lebih banyak bukti ya. Jadi mungkin suatu premis tidak tidak cukup membutuhkan satu bukti saja, mungkin harus ada dukungan bukti lain ya kan, yang memang menjadi tolak ukur seperti itu. Nah terus yang ketiga, ya fokus pada bukti yang ada daripada kurangnya bukti yang berlawanan. Nah ini tentunya akan menjadi simpang siur ya kalau buktinya ini akan menjadi berlawanan seperti itu. Baik, selanjutnya ad populum. Nah jadi atau argumentum ad populum, populum ya, benar, populum. Atau argumentum ad populum ini kekeliruan ikut-ikutan ya, atau daya tarik mayoritas. Ini bisa kita lihat dari gambar ini ya, karena yang mayoritas bilang garam rukyah akan membuat Anda menjadi akan membuat rezeki Anda menjadi mengalir deras ya, atau akan menjadi awet muda dan lain sebagainya. Mayoritas bilang kayak gitu. Jadi mayoritas beli garam rukyah, akhirnya garam rukyah menjadi trending tuh. Nah terus yang kedua ini, gambar yang kedua adalah survei. Nah, survei membuktikan bahwasanya
eh, calon pemimpin daerah tersebut eh, apa jujur, karena dia adalah seorang eh, kiai dari santri kiai dari pesantren ini misalnya. Jadi karena dikaitkan dengan eh, apa survei atau mayoritas, kesimpulan dari mayoritas, kita ikut-ikutan. Nah, ini tentu ada unsur-unsur dari yang saya jelaskan sebelumnya tuh, baik itu dari Ed Verkundiam ya, seperti itu. Nah, ini Ed Populum ini sesat berpikir logis yang hanya karena menyatakan suatu klaim itu benar atau salah hanya karena banyak orang mayoritas yang mempercayainya ya, bukan karena bukti. Nah, jadi kekeliruan logika ini menghakimi sesuatu eh, apa ini pernyataan yang benar atau tidak karena mayoritas mempercayainya, bukan karena adanya bukti yang relevan dan substansial. Contohnya nih, produk yang tadi udah saya jelaskan, produk itu bagus karena banyak yang menggunakannya, padahal belum tentu kalau kita beli belum tentu bagus, mungkin karena bukan bagus tapi karena murah atau mungkin karena apa gitu. Jadi ini kesesatan logika ini gitu, yang terlalu banyak anggapan-anggapan gitu, karena dari kesimpulan mayoritas makanan itu enak karena ramai pembeli. Nah, sepengalaman saya pernah mengunjungi makanan yang viral yang rame pengunjungnya. eh, itu makanan apa ya, waktu itu saya pernah jumpai bakso yang viral rame, katanya tetelannya banyak, ternyata eh, pas sampai sana cuma tulang doang gitu. Ternyata nggak seenak yang dipikirkan juga gitu, ternyata agak hambar atau yang saya rasa sepengalaman saya juga apa ya, ya di luar ekspektasi gitu. Jadi ini juga tergolong dari argumentum ad populum itu. Nah, terus ya seperti yang saya jelaskan barusan tadi, contoh calon pemimpin itu jujur karena survei menunjukkan dia disukai banyak orang. Nah, ini tentu uh, argumentum ad populum banget ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, ad baculum atau appellate to force ya, yaitu argumentum yang memang menekankan kepada kekeliruan yang dikaitkan ketika seseorang berargumen menggunakan kekerasan atau ancaman untuk membuat seseorang atau lawan bicara menerima suatu kesimpulan. Nah, ini lebih mengutamakan emosi ya. Jadi atau ini bisa dibilang argumen tongkat ya, atau suruhan ke tongkat ya. Kalau jenis argumen ini yang membuat ketika seseorang mencoba untuk memohon kekuatan untuk menghasilkan penerimaan suatu kesimpulan ya. Jadi ini pemaksaan ya. Anda harus percaya ya, Anda harus percaya, Anda harus apa, sebelum saya kasih bukti pokoknya percaya aja ya, pokoknya sudah harus percaya dengan perintahnya, harus percaya dengan ini, padahal belum dapat bisa dibuktikan bahwasanya yang diperintahkan itu, yang disampaikan itu apakah sesuai dengan uh, apa namanya buktinya gitu, atau sesuai dengan fakta-faktanya gitu. Misalnya ini lebih ke doktrin yang ekstremis ya kalau kayak begini ya. Pokoknya kalau misalnya ini yang paling ekstrim, misalnya Anda harus percaya bahwasanya minum air ini Anda akan masuk surga, Anda akan diberikan kesehatan, Anda diberikan ini kan tentu kalau dibilang pemaksaan mungkin tidak
terkesan memaksa, tapi tentu ini agak menghasut atau apa ya, mungkin bisa dikoreksi ya dari, atau mungkin bisa ada yang bantu komentar ya, tentang ad bakulum ini karena memang ini sering juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau sering kita temukan fenomena ini, dan memang sangat beragam ya, karena ini agak memaksa untuk supaya si lawan bicara itu menerima suatu kesimpulan ya. Ya, tentu ini sangat mengedepankan emosi ya. Selanjutnya, nah ini at Misericordium ya, atau Apel 2PT, apel 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 2PT ya. Nah ini tentu fenomena ini sering terjadi di negara kita ya. Contohnya misalnya yang ada di gambar samping tersebut, yang dimana kita merasa kasihan ya. Kita merasa kasihan, jadi sesat berpikir ini mencoba memenangkan argumen ya, dengan membangkitkan rasa kasihan, simpati, atau penderitaan lawan bicara, bukan dengan menyajikan bukti logis atau alasan yang relevan, sering kali dengan mengeksploitasi emosinya. Ini adalah jenis daya tarik emosi atau appeal to emotion yang tidak tepat, mengabaikan substansi argumen yang sebenarnya ya. Nah, jadi ini mengganti logika ya dengan emosi atau Anda menjual logika Anda dengan emosi. Dengan emosi itu mencoba memenangkan argumen dengan membangkitkan rasa simpati, kasihan, daripada memberikan bukti atau alasan logis yang relevan ya. Jadi ciri-ciri ini menggunakan cerita sedih ya. Jadi memang sangat mencuri emosional sih. Jadi misalnya pengemis, padahal pengemis itu mungkin dia latar belakangnya udah kaya ya, tapi dia menggunakan playing victimnya, rasa kesiannya untuk meminta sesuatu gitu. Ya, terus atau mempermainkan rasa bermasalah seperti membuat orang lain merasa bersalah jika tidak setuju ya. Ciri-cirinya terus menggunakan cerita sedih yang menyampaikan kisah menyedihkan tentang diri sendiri atau pihak lain, terus menghindari inti masalah, yaitu yang berfokus pada kondisi yang kurang beruntung daripada bukti yang ada ya. Contohnya misalnya supir angkot ya yang terlibat kecelakaan, dia bilang begini, saya hanya supir kecil, penghasilan saya pas-pasan, saya tidak bisa punya uang untuk ganti rugi. Nah, atau 2000 tidak dapat tidak membuat Anda miskin, jadi jangan pelit untuk ngasih ke tukang parkir, padahal jasa parkirnya itu ilegal gitu. Nah ini tentu sering terjadi mungkin di sekitaran kita ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan, karena dari yang penjelasan logical fallacies ini atau salah dalam penalaran yang membuat suatu argumen yang tampak valid dan meyakinkan, padahal sebenarnya tidak didukung oleh premis ya. Pada kesimpulannya itu tidak didukung oleh premis yang kuat atau logis, seringkali bertujuan menipu atau menyesatkan lawan bicara.
bukan untuk mencari kebenaran. Nah, kesalahan ini bisa terjadi secara tidak sengaja atau disengaja ya, baik dalam percakapan sehari-hari, debat atau iklan ya, maupun politik. Nah, seperti itu. Jadi itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian saya, mohon di komentar, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang kurang berkenan selama penjelasan ini, karena ini hanyalah sebagai tugas ujian akhir semester ya, jadi disclaimer, ini hanya sebagai tugas saja. Jadi bila ada tambahan bisa tulis komentar di bawah ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.